Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Balik lagi di kelas kimia dengan saya Miss Dwi Putri Handayani, guru kimia SMA IT Gema Nurani. Hari ini saya akan membahas tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Sebelum itu, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami kekhasan senyawa atom karbon dan sumber senyawa atom karbon. Yang berikutnya menjelaskan dan membedakan penggolongan hidrokarbon dan memberikan nama senyawa hidrokarbon. Yang terakhir menjelaskan pembentukan dan pengolahan minyak bumi. Baik, kalau kita mendengar hidrokarbon, apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri atas hidrogen dan karbon. Hidrogen dan karbon. Karbon merupakan unsur yang dapat membentuk jutaan senyawa, sehingga dia bisa bereaksi dengan unsur lainnya. Ini adalah salah satu contoh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu. Contoh hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalian pernah menulis menggunakan pensil. Tentu saja, pensil adalah salah satu contoh dari hidrokarbon. Tahu ada di mana? Ya, benar. Di ujung dari pensil tersebut. Ini pensil gambarnya. Yang berikutnya, contoh senyawa hidrokarbon yaitu ada, kalian pernah makan nasi? Ya. Nasi adalah salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon, yaitu karbohidrat. Contoh berikutnya, kalian menggunakan motor dan mobil di rumah? Motor dan mobil merupakan bahan bakar dan kalian bisa menggunakan bahan bakar tersebut adalah salah satu contoh dari hidrokarbon. Perbedaan senyawa organik dengan anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang dapat disintesis oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya ada lemak, karbohidrat, dan protein. Senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak dapat disintesis oleh tubuh makhluk hidup. Artinya, dia hanya bisa di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya, kalian tahu saya melakukan apa? Ketika saya menghirup oksigen, lalu oksigen tersebut diserap oleh tubuh saya, dikeluarkan kembali, merupakan gas karbon dioksida. Ya, karbon dioksida merupakan contoh dari senyawa anorganik. Yang berikutnya, garpu, sendok merupakan salah satu contoh senyawa anorganik. Dan yang terakhir, kalian tentu punya berlian. Berlian tersebut merupakan salah satu contoh dari senyawa anorganik. Tapi pada tahun 1827, Friedrich Wöhler menemukan urea dengan cara membuat kristalisasi amonium cyanat. Wöhler ini membuktikan bahwa tidak hanya menggunakan tubuh makhluk hidup, tetapi bisa di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya menghasilkan urea dari amonium cyanat melalui proses pembakaran. Jadi, Wöhler membuktikan tidak hanya membentuk dari tubuh makhluk hidup baik organik dengan anorganik, tetapi
berdasarkan sifat dan strukturnya. Penjelasan dan perbedaan senyawa organik dan anorganik akan dijelaskan lebih rinci seperti ini. Berikutnya, sumber senyawa karbon. Sumber senyawa karbon terdapat pada tumbuhan dan hewan, contohnya lemak, karbohidrat, dan protein. Yang berikutnya ada batu bara, dan yang terakhir ada gas alam dan minyak bumi. Nah, karena tadi sudah disinggung tentang alkana pada jenis hidrokarbon, maka alkana adalah hidrokarbon jenuh, ikatannya tunggal, rumusnya adalah CnH2n plus 2. Makin panjang rantai karbonnya, maka makin tinggi titik didihnya. Ini adalah salah satu deret homolog alkana. Apa sih deret homolog alkana itu? Suatu kelompok senyawa dengan rumus yang sama dan sifat yang mirip. Tata nama alkana. Tata nama alkana yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan rantai induknya terlebih dahulu. Yang berikutnya, berikan nomor. Yang berikutnya, memberikan nama cabang. Cabang adalah alkil. Apa sih alkil? Alkil adalah rantai karbon dengan hidrogen. Hidrogennya memutus satu hidrogen untuk berikatan dengan unsur lain. Setelah kalian menemukan cabang, tulis nama cabang dengan awalan angka tempat cabang tersebut. Berikutnya, di antara angka dengan angka diberikan koma. Di antara angka dengan huruf diberikan strip. Dan terakhir, menentukan alkana. Jika terdapat cabang yang berbeda, maka cabang tersebut ditulis menurut abjad. Sifat-sifat alkana. Sifat alkana yang pertama adalah semakin panjang rantai karbonnya, maka kereaktifannya semakin berkurang. Yang berikutnya, struktur bereaksi dengan reaksi kimia. Strukturnya susah bereaksi dengan reaksi kimia. Yang berikutnya, semakin banyak cabang dalam struktur alkana, maka semakin rendah titik didihnya. Nah, di sini ada kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan bakar. Bahan bakar di sini ada gas LPG. Kita sering menggunakannya untuk di rumah. Yang berikutnya, bahan bakar industri. Bahan bakar industri sering digunakan di dalam pabrik, tapi sudah menjadi produk di kehidupan sehari-hari kita. Ini contohnya, plastik. Yang berikutnya, ada sumber hidrogen. Sumber hidrogen yang kita dapatkan adalah pupuk. Pupuk sangat bermanfaat untuk tanaman. Ini adalah salah satu contoh penamaan alkana. Masih ingat kan tadi alkana adalah ikatan tunggal. Contohnya, kita pertama menentukan apa tadi? Rantai induknya terlebih dahulu. Dari mana rantai induknya? Ya, benar. Kalian bisa menamai atau menomori rantai induknya, boleh dari kanan, boleh dari kiri. Saya menggunakan dari sini. Saya akan menghitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum itu kita tahu dulu nih di sini ada 6. Oke, kalau C-nya yang pertama itu adalah mono. C yang kedua di. C yang ketiga tri.
C yang keempat tetra. C yang kelima penta. C yang keenam heksa. C yang ketujuh hepta. C yang delapan okta. C yang ke-9 nona. C yang ke-10 adalah deka. Di sini C yang pertama dan kedua serta ketiga ini kita bisa sebut sebagai metana. Nanti kita akan menggunakan. Berikutnya adalah tana. Tadi ya deret homolog. Yang berikutnya kita bisa C yang ketiga disebut sebagai propana. C yang keempat juga kita bisa sebut sebagai butana. C yang kelima sama pentana. C yang keenam heksana. C yang ketujuh disebut sebagai heptana. Saya hanya mengulang deret homolog ya. Heptana. C yang ke-8 adalah oktana. C yang ke-9 nonana. C yang ke-10 adalah dekana. Nah, yang sebelah kiri ini pada saat cabang. Yang sebelah kanan merupakan deret homolog alkana. Oke, kita balik lagi ke soal. Karena kita sudah mengetahui rantai induknya, kita lihat cabangnya. Ada di mana cabangnya? Ya, cabangnya ada di posisi C yang ketiga sama posisi C yang ke-5. Posisi C yang ketiga kita ambil di sini. Sini cabang yang pertama, lalu ada cabang yang ke-2. Oleh karena itu, penamaannya 3,3 kita tulis terlebih dahulu. Lalu cabang berikutnya ada posisi di C yang ke-5. Berarti kita tulis karena senyawanya sama CH3, maka kita tinggal tambahkan koma 5. CH3-nya ada berapa? 3. Kalau 3 berarti cabangnya disebut sebagai tri. Nah, oleh karena itu disebut sebagai trimetil. Kita lihat induknya. Ada berapa? Ada 6. Berarti 3,3,5 trimetil. Baru kita ke deret homolognya, yaitu kalau 6 apa? Heksana. Berarti 3,3,5 trimetil heks. Strip ya, jangan lupa. Sana, heksana. Sampai sini semoga kalian paham ya. Pembahasan berikutnya adalah alkena. Alkena merupakan salah satu hidrokarbon tak jenuh dengan 2 ikatan rangkap C, ikatan rangkap C. Rumus umumnya adalah CnH2n. Akhir penamaannya diakhiri dengan ena. Bagaimana sih cara menentukan tata nama alkena? Yang pertama, memilih rantai induknya. Yang kedua, memberikan penomoran. Yang ketiga, memberikan nama cabang. Yang keempat, memberikan penamaannya.
bagian penamaan, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap yang paling dekat dengan ujung atau nomor terkecil. Nanti ada ya contohnya. Sifat-sifat alkena. Sifat-sifat alkena yang pertama adalah semakin besar massa molekul relatif senyawa alkena, maka semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Yang berikutnya, alkena saat dibakar menghasilkan pembakaran yang sempurna. Hasilnya adalah karbon dioksida berupa gas dan air. Yang berikutnya, alkena. Alkena lebih reaktif daripada alkana. Kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari ada di plastik. Plastik tentu kalian sering menggunakan untuk, contohnya adalah gelas plastik. Yang berikutnya adalah ban motor kalian. Ban motor ini mengandung karet. Itu contoh dari alkena. Contoh berikutnya adalah alkena. Alkena merupakan ikatan rangkap dua. Ada contoh soalnya nih. Yang pertama nih ya, kita menentukan apa? Rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induknya kita tentukan yang mana? Ya benar. Kita kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 nih rantai induknya. Kalau 5 berarti apa? Pentena. Kita tulis di sini. Pentena. Oke. Yang berikutnya kita tentukan cabangnya. Cabangnya ada berapa? Ada 2. Tuh. Di C yang nomor 2 dan di C yang nomor 4. Berarti ada berapa nih? 2,4. Metilnya ada berapa? Ada 2. Kalau metilnya ada 2 berarti penamaannya adalah di. Jadinya 2,4 dimetil 2,4 dimetil 2 pentena. Kejauhan. Masih ngeri kok. Dari mana kira? Di sini. Nah, bisa dibahas. Ini. Ya, didengerin lagi aja. Oke. Nah, ini di cabang ada 2 ya. Tadi ya, CH3 yang pertama dengan CH3 yang kedua. Berarti penulisannya adalah 2,4. Karena CH3-nya ada 2, berarti di metil, betul. Di metil. Nah, rangkap 2-nya ada di posisi C yang berapa? Benar, posisi C yang ke-2. Yaitu berarti 2,4 dimetil strip 2 pentena. Itu ya. Jadi nama untuk senyawa ini adalah 2,4 dimetil 2 pentena. Oke. Seperti ini ya. Semoga paham. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Yang berikutnya kita bahas tentang alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh. Memiliki ikatan rangkap 3. Rumus umumnya CnH2n-2. Akhir penamaannya adalah una. Nanti ada contohnya ya. Berikutnya, sifat-sifat alkuna. Sifat-sifat alkuna
alkuna merupakan rantai pendek yang berwujud gas, sedangkan alkuna yang berantai panjang itu berwujud cair atau padat. Yang kedua, sifatnya adalah mudah mengalami reaksi adisi. Kalian tahu reaksi adisi? Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap dua menjadi menjadi ikatan tunggal. Yang ketiga, sifatnya adalah titik didih lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon yang sama. Selain alkena, alkuna pun juga ada kegunaannya. Kita lihat gambar di sini. Gambar alkuna, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari pertama adalah las karbit. Biasanya kita sering menjumpai nih di kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melas pagar kalian. Yang kedua, ada AC. Kalian menggunakan AC itu adalah bahan dari freon. AC itu memiliki bahan yaitu namanya freon. Yang terakhir, kegunaan alkuna yaitu anestesi. Apa sih anestesi? Anestesi adalah obat bius. Sering digunakan di dalam dunia kedokteran. Ini adalah salah satu struktur senyawanya. Contoh berikutnya kita ada alkuna. Alkuna masih ingat rantai ikatannya? Ikatannya ada rangka 3. Contoh soalnya seperti ini. Oke, yang pertama kita tentukan adalah nomor induknya dulu, penomoran induknya. Kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari sebelah sini ya. Kita penomoran nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kenapa sih saya harus ke bawah? Karena untuk menentukan induk artinya kita menentukan rantai yang terpanjang, tidak hanya lurus saja rantai induknya, tapi kita bisa ke bawah gitu. Karena kita udah tahu nih ada 5 karbon. Berarti kalau 5 karbon apa nih disebutnya? Ya, yaitu pentuna. Kita tulis pentuna. Nah, karena kita sudah tulis pentuna, kita cari cabangnya ada di mana. Ya benar, cabang ada di posisi sini. Nah, karena cabangnya di posisi C yang ketiga dan ada 1 cabang, berarti kita tulis cabangnya tetap C-nya ada berapa di sini? 1. Berarti karena di sini C-nya 1 harusnya metuna menjadi metil. Karena apa? Karena cabang tadi disebut sebagai alkil, berhilangnya 1 hidrogen. Harusnya CH4 menjadi CH3, makanya disebut sebagai metil. Berarti cabang di sini adalah 3 metil. Nah, posisi pentunanya ada di nomor berapa? Ada di nomor 1. Berarti strip 1 pentuna. Jadi senyawa ini disebut sebagai 3 metil 1 pentuna. Sekian, semoga kalian paham ya. Halo. Di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media sederhana. Yang pertama, saya menggunakan bola-bola berwarna-warni. Bola-bola ini kalian dapatkan di rumah kalian. Lalu lidi. Lalu yang berikutnya lem. Nah, untuk menentukan jenis unsurnya kita harus membedakannya terlebih dahulu nih. Warna merah saya anggap sebagai hidrogen. Tenang, ini bukan warna asli dari hidrogen ya. Lalu warna kuning
saya anggap sebagai oksigen. Warna biru saya anggap sebagai karbon. Dan warna orange saya anggap sebagai nitrogen. Nah, yang pertama akan saya buat adalah alkana. Saya di sini sudah merangkai karbonnya. Karbon di sini saya tengah-tengah posisi C-nya, lalu dengan lidi sebagai elektron valensinya, lalu kita ikat dengan hidrogen. Oke, kita memerlukan berapa hidrogen? 4. Kita ikat ya. Tiga, dan yang terakhir, ini proyek sederhana ya, kalian bisa lakukan di rumah. Nih, karena posisinya di sini masih tidak bagus, kalian bisa buat dengan menggunakan, kita rekatkan dengan menggunakan lem. Tapi saya tidak perlu menggunakan lem, kalian bisa lakukan ini di rumah. Ya, jadilah senyawa apa? CH4. Ini adalah salah satu contoh dari alkana. Lalu yang berikutnya, saya akan membuat alkena. Di sini saya mempunyai nitrogen. Nah, sudah dipasang nih. Saya akan membuat nitrogen dioksida. Tadi CH4 ini apa namanya? Metana. Yang alkana ya. Nah, yang nitrogen ini kita membuat nitrogen dioksida. Saya masukkan oksigennya, warna kuning. Masukkan secara perlahan. Oke. Masuk ya. Lalu berikutnya, nah, jadi di sini saya mempunyai nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ini memiliki satu rangkap alkena. Kalau kalian perhatikan di sini ada rangkap 2, dan di sini adalah ikatan tunggal. Ini dinamai sebagai nitrogen dioksida. Contoh berikutnya, saya akan memberikan alkuna. Di sini saya langsung alkuna sudah jadi, yaitu nitrogen dengan N-nya ada 2, dan 3 ini adalah ikatan dari alkuna. Semoga percobaan sederhana ini kalian bisa lakukan untuk senyawa hidrokarbon lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.